para habaib, para sadat, para kiai yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Nasir, pengasuh Pondok Al Alif, Bapak Kapolres atau yang wakili, Bapak Dandim atau wakili, atau Bapak Kapolsek atau yang wakili, Bapak dan Ramil atau yang wakili, hadirin hadirat yang mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam yang berkah ini, izinkan kami menyampaikan satu hadis. Suatu ketika baginda Nabi keluar melihat, memandang ke arah langit, menatapkan pandangannya ke arah langit. Kemudian baginda Nabi berkata, kadang-kadang ada perempuan yang di dunianya itu berpakaian, di hari kiamat telanjang. Ada wanita-wanita di dunia berpakaian, ada manusia di dunia berpakaian, tapi nanti di hari kiamat telanjang, tidak berpakaian. Kenapa demikian? Karena pakaian itu didapat dari rezeki yang haram. Karena pakaian itu diharamkan oleh Allah. Karena pakaian itu tidak sempurna menutupi aurat. Maka dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi kita menceritakan wanita-wanita yang tidak bisa masuk surga. Siapa perempuan-perempuan yang tidak bisa masuk surga? Ialah perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yakni pakaian itu tembus pandang. Dalam bahasa Jawa itu nopo pakaian terawat, transparan, pakaian tembus pandang dan menggerak-gerakkan tubuhnya, berjoget serta mengajak orang lain untuk berjoget, membuka auratnya berjoget di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan-perempuan ini, kata Rasulullah, tidak bisa mencium angin surga, tidak bisa masuk surga. Padahal angin surga bisa ditemukan dari jarak perjalanan 500 tahun. Aroma surga bisa dicium dari jarak radius perjalanan 500 tahun. Tetapi bagi perempuan ini yang berjoget-joget, tidak menutup auratnya dengan baik, tidak bisa mencium bau surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, pada malam yang mulia ini kami akan menyampaikan bagaimana
pribadi seorang muslim dalam perjalanannya ke masa depan. Pertama, pribadi seorang muslim perjalanan ke depan pertama adalah memotivasi diri dengan ilmu dan ibadah. Itu pertama. Seorang muslim menghadapi kehidupan sekarang ini sampai ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau mungkin 50 tahun ke depan, seorang muslim harus memotivasi diri dengan ilmu dan ibadah. Tidak cukup ilmu, tidak cukup ibadah. Dengan pendidikan berilmu, dengan mengaji berilmu, dengan mondok pesantren berilmu, tetapi tidak beribadah, gersang cahayanya, hatinya keruh, otaknya kotor, akhlaknya buruk karena kurang ibadah. Saya baca dalam sebuah buku penelitian yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'aka fi hadzal zaman. Bagaimana kamu mendidik anak-anakmu pada zaman ini. Di situ disebutkan karya Dr. Hasan Basha. Di situ disebutkan seorang prajurit tentara terkenal di dunia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini pernah sedang memeriksa tentara, sedang memeriksa pasukan. Ternyata di antara sekian tentara, di antara sekian prajurit, itu punya anak kecil. Anak kecilnya itu sedang membaca Al-Quran. Salahuddin Al-Ayyubi kagum, ada prajurit, ada tentara, punya anak kecil, anak kecilnya itu sedang membaca Al-Quran. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi menghampiri anak itu dan ayahnya. Dan kemudian anak kecil itu, anaknya tentara itu diajak makan bersama. Diberi makanan yang paling istimewa dari makannya Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun tidak bersama-sama, tapi diberi makanan langsung spesial dari Salahuddin Al-Ayyubi sebagai jenderal. Melihat anak tentara, anak prajurit membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mewakafkan sebagian hasil pertaniannya setiap panen untuk tentara ini dan anaknya. Luar biasa. Mewakafkan hasil panen dari area pertanian beliau, sebagian diwakafkan untuk tentara ini, karena tentara ini punya anak yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Ini berarti Salahuddin Al-Ayyubi memperhatikan pendidikan. Meskipun tentara anaknya mengaji, meskipun polisi anaknya mengaji, meskipun kondektur anaknya mengaji. Sekarang alhamdulillah banyak sekali ayahnya tidak bisa mengaji, putra-putranya pinter mengaji. Banyak sekarang. Orang tuanya awam, anak-anaknya pinter mengaji, itu banyak sekarang. Ini sangat-sangat orang yang berilmu dan beribadah. Akhirnya beliau ingin memberikan contoh bahwa umat Islam menatap masa depan yang cerah adalah dibekali dengan ilmu dan ibadah. Kita tahu kalau Indonesia ini
punya orang yang ahli atom. Tahu atom? Bom atom? Ahli atom Indonesia adalah Profesor Baikuni. Pertama, Profesor Dr. Baikuni, ahli atom Indonesia. Bagaimana beliau kalau mengajar kabarnya itu membaca tasbih, mengajar atom dengan membaca tasbih. Ahli nuklir beliau dengan membaca tasbih. Ini antara ilmu dan ibadah. Insya Allah putra putri kita ini yang di pondok pesantren, yang sekolah, anak-anak generasi muslim dibekali ilmu dan ibadah. Itu satu ya. Yang kedua, untuk menatap masa depan umat Islam, yang kedua adalah motivasi dengan membangun karakter. Yang kedua, motivasi dengan membangun karakter yang baik, berkepribadian yang baik. Tidak mudah punya pribadi yang baik. Pinter manajemen tapi ahli korupsi, dengan bodoh tapi jujur. Enak mana? Bodoh tapi jujur, pinter mengelola tapi koruptor. Nah ini kan bingung. Yang satu ini bodoh tapi jujur. Kita punya orang pinter tapi koruptor. Bingung. Yang satu berilmu tidak punya karakter, yang satu punya karakter tapi tidak berilmu. Oleh karena itu yang kedua adalah membangun umat Islam ke depan dengan berkepribadian, berkarakter, membangun karakter dengan baik. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh membangun karakter? Di dalam satu hadis riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mujamul Kabir, Rasulullah itu ngapunten punya dua cucu, Pak. Hasan dan Husain. Masih kecil-kecil. Itu Rasulullah memposisikan diri seperti kuda-kudaan. Ngapunten. Rasulullah itu pernah melakukan seperti kuda-kudaan, artinya main-main sama cucunya. Beliau itu kedua kakinya, kedua tangannya seperti kuda-kudaan. Kemudian Hasan dan Husain itu naik di atas punggung beliau. Jadi Rasulullah itu memposisikan diri, kakinya di bawah, tangannya di bawah, main-main sama cucunya seperti kuda-kudaan. Seperti ya, jangan menyamakan Rasulullah dengan kuda, seperti ini main-mainnya itu. Kemudian kedua cucu beliau ini naik di atas punggungnya. Dan Rasulullah mengatakan, sebaik-baiknya unta. Rasulullah memposisikan diri, saya adalah sebaik-baiknya unta. Dan sebaik-baiknya orang yang adil, yaitu sebaik-baiknya orang yang adil, kedua cucu kamu berdua di atas punggungku, manusia yang adil. Nah, Rasulullah membangun karakter, bermain dilayani dengan cucunya. Cucunya naik di punggung Rasul, dan Rasul mengatakan sebaik-baiknya manusia yang adil adalah kamu berdua, Hasan dan Husain. Yakni menanamkan karakter adil dalam suasana bermain, dalam suasana bercanda, dalam suasana santai, dalam suasana rileks,
Rasulullah menanamkan karakter, kamu manusia hasan, kamu manusia husain, kelak menjadi manusia yang adil. Ini namanya membangun apa? Membangun apa? Membangun karakter. Jualan boleh, jualan yang halal, tapi berkarakter yang jujur. Menjadi makar yang jujur, menjadi kiai yang jujur. Kiai ada dua, ada ahli lobby, ada ahli lobby. Kalau ahli lobby orang yang cerdas akalnya, kalau ahli lobby ya lain lagi.